sobat sekalian, jumpa lagi dengan saya Mr. Hong. Kali ini kita akan belajar tentang grammar dasar yaitu to be ya. Apa itu to be? To be merupakan kata bantu yang memiliki arti adalah. Di to be ini memiliki arti adalah. Tetapi apakah semua to be ini bisa kita artikan adalah? Is, am, are ini? Tentu saja tidak ya, tentu saja tidak. Tergantung dengan konteksnya nanti ya. Saya berikan contoh kalimat untuk sobat sekalian agar paham ya. Jadi to be ini biasanya digunakan untuk menyatakan sifat ya, untuk menyatakan sifat. Jadi kalau kita ingin menyatakan sifat tertentu harus diikuti oleh to be, dan juga misalnya status juga to be ya. Pekerjaan kita sebagai apa? To be, diikuti oleh noun dalam bentuk pekerjaannya apa ya. Contoh kalimat yang pertama to be. They ini mereka, are students. Mereka adalah siswa-siswa atau murid-murid atau pelajar, bisa dikatakan. Mereka adalah pelajar. Mereka adalah para pelajar. Jadi ini kita artikan sebagai adalah. Terus yang kedua misalnya we, kita, are, we are happy. Nah, ini tidak bisa kita artikan kami adalah bahagia. Jadi bukan artinya adalah ya. Dia menggunakan sifat tertentu. Jadi ini diartikan kami bahagia. Kami bahagia. Ini hanya untuk membantu saja. Nah, jadi tidak diartikan. Seperti itu. Oke, sobat sekalian, sampai sini paham kan fungsi dari to be. Nah, selanjutnya kapan kita menggunakan is, kapan kita menggunakan am, kapan menggunakan are. Jadi kita menggunakan is jika subjeknya itu benda tunggal, it. Ya, terus si dia wanita. Terus he atau he, she, it sama aja. Kalau kita menggunakan subjek dalam sebuah kalimat itu it, she, he, atau juga kata ganti orang yang lain, misalnya dia juga orang kedua, tapi bentuknya gini, my father. Nama orang juga bisa, Roni. Itu juga pakai is semuanya. Jadi orang kedua, orang ketiga tunggal ini menggunakan orang kedua, tidak ada orang kedua itu you ya, lawan bicara. Orang ketiga yang tunggal, my father, Roni, my mother, my uncle, Susan dan lain sebagainya misalnya, itu menggunakan is. Nah, kapan menggunakan am? Am ini hanya jika kita menggunakan subjeknya itu I. Hanya I, tidak ada yang lain. I am student. I am student. I'm very happy. I'm very hungry. Semuanya pakai ini, menggunakan am. Ya. Jadi kapan menggunakan are? Are jika subjeknya itu orang kedua. Orang kedua ini lawan bicara kita. Jadi orang kedua tunggal itu
subjeknya you, kamu. Kalau dia jamak, they atau we. Nah, kalau yang bentuk jamak atau yang orang kedua, terus ini orang ketiga jamak. Ini menggunakan are juga, ya. Jadi you are, they are. Kalau ini orang ini we ini kita atau kami, ya. Jadi kami, mereka, you itu menggunakan are. Dan yang lainnya, contohnya I and Mary misalnya. Nah, jadi orang kita dan ada orang kedua, jadi bentuknya jamak, ini menggunakan are. Ini artinya kan we. Terus kalau Roni misalnya, Roni, Berto misalnya, dan Susan juga pakai A. Ini kan mereka tiga, ya. Kalau ini ya. Nah, ini contoh implementasi dari they ini dalam bentuk lain. Nah, we are. I and Mary itu we. Ronnie, Berto, and Susan itu are. Ronnie and Susan misalnya itu juga pakai are. Nah, sampai di sini mengerti ya, sobat sekalian? Kita akan beranjak ke contoh-contoh. Contoh-contoh kalimat menggunakan to be, is, am, are. Satu. Nah, saya buat contoh misalnya biology titik a branch of science. Airplane blah 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 height technology transportation. Nah, terus berikutnya the dogs very angry. We blah 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 teachers are at elementary school. Nah, selanjutnya lagi
my father and I very happy today. Terus Rennie and John misalnya kalimatnya menggunakan sifat. Nah, coba sobat sekalian, ada yang bisa mengisinya? Biology ini menggunakan apa? To be-nya is, am atau are? Biology karena dia bentuk tunggal menggunakan is, a branch of science. Biologi adalah sebuah cabang ilmu sains. Airplane, pesawat, is, am, are. Ini tidak ada s, bukan jamak, ini menggunakan is juga. Airplane is a high technology transportation, merupakan sebuah transportasi yang berteknologi tinggi. The dogs, ini jamak ya, jadi kita menggunakan are. Anjing-anjing tersebut sangat marah. Terus we juga karena di jamak menggunakan are ya. Selanjutnya my father and I, ini my father and I ada I. Pakai am atau enggak? Tentu saja salah ya, kalau I saja ya pakai am. Kalau my father and I ini berarti jamak, jadinya itu we gitu kan. Ini menggunakan to be are. Rani and John ini berdua dia, Rani dan John. Ini mereka bertiga, ini juga menggunakan are. Kalau yang M gak usah dikasih contoh, semua I pakai M. Kalau dia sendiri ya. Oke sobat, sampai di sini sobat paham kan? Kapan is digunakan, kapan are digunakan, kapan M digunakan. Is digunakan untuk benda-benda yang tunggal atau subjek tunggal. M digunakan untuk subjeknya I. Are digunakan untuk subjek yang jamak, baik itu orang kedua maupun orang ketiga. Ya. Selanjutnya, mungkin sobat pernah mendengar ini to be, was, dan were. Saya hapus saja ini ya. Ini udah dicatat semua. To be, was, dan were. Was, were. Nah, ini to be ini digunakan untuk menyatakan situasi, kondisi, ya, kata sifat tadi ya, atau status kita, pekerjaan kita apa, kan? Ini di masa yang lampau. Jadi bentuk lampaunya, bentuk past tense-nya itu menggunakan was dan were. Kalau kata dalam sebuah kalimat itu, I was a student you were my student, misalnya
They were very happy. He was a soldier. She was apa misalnya? Kita gunakan kata sifat. She was very sad. She was very sad. Nah, jadi di sini I itu jadi tidak ada bentuk lampau dari M ya. Bentuk lampau dari M misalnya bentuk yang lain tidak ada. Is dan M itu bentuk lampaunya was. Ini semuanya yang bentuk tunggal itu menggunakan was, bentuk jamak menggunakan were. Ini bentuk tunggal, ini jamak. Jadi untuk subjek tunggal dan subjek yang jamak, singular dan plural. I was a student. Saya titik seorang siswa, seorang pelajar. Karena bentuk lampau berarti saya dulunya. Nah, saya kemarin gitu kan. Jadi dia mantan pelajar. Atau dia sudah tamat lalu nih. Kamu bla bla bla. Ya. You were my student. Kamu dulunya siswa saya ya. Kamu dulunya siswa saya. Atau murid saya. Jadi sekarang enggak lagi jadi muridnya. Sudah jadi mantan murid gitu kan. They were very happy. Mereka kemarin sangat bahagia. Nah, belum tentu sekarang bahagia kan. Tapi kemarin pas waktu ketemu saya mereka bahagia. He was a soldier. Dia merupakan seorang tentara dulunya. Atau kemarin dia itu tentara itu. Nah, seperti orang Indonesia bilangnya. He was a soldier. Mantan tentara. Jadi cara mengatakan mantan itu was. He was my boyfriend. Dia adalah mantan pacar, mantan teman laki-laki saya. She was my girlfriend. Dia mantan teman perempuan saya. Berarti cara mengatakan mantan menggunakan ini. Ya, ini bisa jadikan mantan ya. Mantan. Oke, Karin ini. Selanjutnya, she was very sad. Dia perempuan ya, dia sangat sedih kemarin atau tadi pagi atau dulu seperti itu. She was very sad. Seperti ini kan gampang kan? Berarti was itu digunakan untuk subjek tunggal. Ya. Contohnya I, she, he, it, dan benda tunggal lain ya. Benda tunggal lain semua benda tunggal. Terus were ini untuk jamak. They, we, dan benda jamak lainnya yang lebih dari satu semuanya menggunakan were. Baik, sobat sekalian, sampai di sini paham penggunaan to be, is, am, are dan bentuk lampaunya was dan were? Oke, saya harap semuanya paham dan mengerti tentang materi ini. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.